Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Ira di mata kuliah Pembelajaran Al-Quran Hadis. Selamat siang calon guru luar biasa yang penuh kasih dan cinta dan sangat dirindukan oleh murid-muridnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran atau kuliah kita pada siang hari ini, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Kita awali dengan membaca surat Fatihah ya. Al-Hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Kita selalu mengawali perkuliahan dengan membaca doa, dengan harapannya semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam belajar dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang huruf hijaiyah, hari ini kita mempelajari tentang surat An-Nas ya teman-teman. Surat An-Nas, bacaannya bagaimana, kita praktek membacanya, dan juga kita sedikit membahas tentang isi kandungannya, dan kita membahas tentang hukum bacaan mad thabi'i yang ada di surat An-Nas. Oke, langsung saja. Sebelumnya nanti Bu Ira akan memberikan contoh terlebih dahulu, atau kita baca bersama-sama. Bu Ira baca di sini, teman-teman juga di sana sambil membaca ya. Kita baca bersama-sama surat An-Nas. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sudah hafal ya semuanya ya? Pastinya sudah hafal karena surat An-Nas ini sudah kita pelajari sejak kecil. Seperti materi yang ada di MI itu, untuk surat An-Nas itu sudah dimulai ajarkan mulai kelas 1 MI. Jadi otomatis teman-teman juga sudah hafal dong. Dihafalin, terus kemudian untuk bacaannya, makhrajnya, tajwidnya dibenerin. Karena teman-teman itu menjadi contoh dan juga panutan bagi murid-muridnya nanti. Nah, surat An-Nas ini termasuk surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 6. Nah, Bu Ira ada nih tepuk surat An-Nas yang bisa teman-teman nanti praktekkan ketika ngajar. Oke, kita coba ya. Tepuk surat An-Nas. Surat An-Nas 6 ayat. Turunnya di Mekah. Artinya manusia. Tepuk An-Nas. An-Nas, An-Nas, An-Nas. Gitu ya. Kalau enggak nanti bisa dikreasikan sendirilah. Teman-teman pasti lebih kreatif. Yang jelas nanti itu bagaimana kalian itu pinter-pinternya mencari strategi ataupun media pembelajaran ataupun model pembelajaran yang menarik menurut anak-anak, apalagi anak usia MI kelas 1 itu biasanya masih seneng-senengnya itu kalau diajak pelajaran itu yang seru-seru gitu. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita membaca suratnya, kita coba bahas tentang isi kandungannya ya, kandungan dari artinya. An-Nas, An-Nas sendiri itu artinya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas itu rajanya manusia. Rajanya manusia itu yang dimaksud di situ adalah Allah. Ilahin nas. Ilahin nas itu sembahannya manusia. Yang disembah manusia itu ya Allah itu. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan atau bisikan yang tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia ya. Jadi surat An-Nas ini tentang memohon perlindungan kepada Allah, kepada rajanya manusia, kepada sembahannya manusia,
karena di dunia ini tuh banyak sekali godaannya. Minal jinnati wan nas itu disebutkan juga dalam surat An-Nas itu bahwa bisikan itu tidak hanya dari setan ataupun jin saja, tapi juga dari golongan manusia juga. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk isi kandungannya itu pokoknya surat An-Nas itu membahas tentang manusia. Selanjutnya, setelah teman-teman mempelajari tentang cara bacanya, terus kemudian artinya, sekarang kita bahas tentang hukum bacaan yang ada di dalam surat An-Nas. Teman-teman, kita kan kemarin sudah mempelajari tentang huruf hijaiyah ya. Terus kemudian sekarang untuk surat An-Nas kita mempelajari tentang bacaan mad tabi'i. Nah, mad tabi'i itu ada berapa hurufnya? Ada 3. Yang biasa teman-teman dengar itu digabung menjadi kata ayu. Ayu itu apa? Alif, ya, dan wawu. Oke, teman-teman coba kalau alif itu biasanya jatuhnya setelah harokat apa? Harokat fathah. Kalau wawu mati jatuh setelah harokat dhammah. Kalau ya mati jatuh setelah harokat kasroh. Apa? Kita ulangi lagi. Tadi kalau alif mati itu biasanya jatuhnya setelah harokat fathah. Kalau wawu mati setelah harokat dhammah. Kalau ya mati setelah harokat kasroh. Oke, cara bacanya itu 2 ketukan atau 1 alif ya. Cara bacanya itu 2 ketukan atau 1 alif. Contohnya apa? Contohnya misalkan ola. Nah, ko dibaca panjang karena di situ ada alif mati yang jatuhnya atau letaknya setelah harokat fathah. Ola. Nah, coba sekarang kita praktekkan kalau menggunakan ya mati. Jadinya gimana? Jadinya qila. Kalau kita praktekkan untuk huruf wawu mati, ula. Nah, itu contoh bacaan mad tabi'i. Sekarang coba teman-teman lihat itu buku di depannya, kita coba preteli atau kita telaah atau kita amati bersama-sama di mana saja hukum bacaan mad tabi'i yang ada di surat An-Nas. Oke, yuk bareng-bareng. Coba Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di mana ada mad tabi'i di situ? Ada di a'udzu. A'udzu itu termasuk apa enggak? A'udzu itu ada apa? Wawu mati yang letaknya setelah harokat dhammah. Terus mana lagi? Min syarril waswasi. Ada huruf wawu yang dibaca panjang di situ, wasi. Itu karena di situ ada alif mati setelah harokat fathah. Terus alladzi nya panjang karena di dzi itu ada ya mati yang jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian suduri, fi suduri, di fi dan juga di suduri. Terus kemudian minal jinnati wan nas. Sudah ya. Terus teman-teman kan sudah pada tahu nih, sudah bisa memilih mana saja hukum bacaan mad tabi'i yang ada di surat-surat. Itu silahkan dipraktekkan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari surat Al-Falaq dan juga hukum bacaan mim mati dan juga nun mati. Ya teman-teman, jangan lupa di rumah dipelajari terlebih dahulu. Besok kalau kita ketemu lagi di kelas ini, di kampus ini, nanti teman-teman praktek membaca dulu satu persatu. Oke? Kalian semua hebat, kalian semua luar biasa, dan jangan lupa selalu bahagia. Oke, sampai di sini saja dari Bu Ira. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.